yang belum sama sekali, yang tadi gue Elvira sampaikan harusnya sangat bermanfaat. Nah, ini dari sisi prodi, termasuk sistem prostep.umn.ac.id yang digunakan untuk registrasi kegiatan prostep, khususnya magang yang salah satunya wajib. Oke, next. Ya, dalam satu semester Anda hanya dapat mendaftarkan satu kegiatan prostep di sistem dalam satu semester. Jadi kalau misalnya ini semester ganjil 2526, Anda cuma bisa mendaftarkan satu kegiatan prostep. Kegiatan prostep itu banyak, ada yang research, ada yang community out engagement, ada yang humanity project, ada yang career acceleration sekarang istilahnya, magang. Magang itu wajib satu semester, wajib magang. Satunya lagi terserah, kan pilihan. Jadi dalam satu semester itu cuma bisa register satu kegiatan. Maka idealnya kalau Anda mau magang semester depan, Anda daftarnya, registrasinya itu semester ini. Di situ ada tulisannya, ada registration, ada enrollment. Beda ya. Jadi ada registration semester, ada enrollment semester. Enrollment itu KRS. Jadi kalau mau magang semester depan, idealnya daftarnya semester ini di prostep.umn.ac.id. Jadi cari dari sekarang, makanya tadi Bu Elvira udah sampaikan termasuk karir day dan lain-lain. Anda cari dari sekarang, langsung Anda daftarkan tuh di prostep. Oke. Anda bisa daftar sebenarnya lebih dari satu, tapi nanti yang di approve atau pada akhirnya Anda tentukan satu dari yang Anda daftarkan di situ. Kalau di approve, nanti akan di-generate otomatis cover letter atau surat pengantar magang. Jadi Anda tidak perlu minta lagi ke admin, saya minta surat pengantar magang, saya mau apply ke sini, saya mau apply ke situ. Nggak ada. Semua lewat sistem. Ya, jadi ke prostep.umn.ac.id Anda daftarkan, lalu kalau di-approve, itu langsung tergenerate surat pengantar magangnya yang bisa Anda kasih ke perusahaannya. Jadi nggak perlu nanya lagi kemana nih, saya butuh surat pengantar magang dari kampus, perusahaannya minta, ya dari sistem. Ya tadi ya, idealnya satu semester sebelum kegiatannya Anda lakukan, idealnya. Terus tapi belum dapat nih, sampai Desember ini juga saya belum dapat nih perusahaannya. Worst case. Ya udah, berarti pas semester berjalan, semester depan bisa nggak daftarin? Ya bisa. Tapi buat semester depannya lagi, saya mau ambil humanity project nih semester. Berarti Anda semester ganjil 26-27 rencana nih, ya saya magang satu semester aja, tapi nextnya saya mau kalau sekarang projectnya ada ke desa itu kan, ke Baya gitu. Saya mau humanity project aja deh. Nah, Anda nggak bisa daftar di semester depan. Kenapa? Karena semester depan Anda baru daftar buat magang di semester itu. Karena di satu semester cuma bisa daftar satu jenis. Jadi daftarnya mesti nanti semesternya lagi, dan kita tidak mengharapkan yang itu. Ya, jadi sebisa mungkin satu semester sebelum kegiatannya Anda lakukan. Ya, jadi kalau udah yang di-approve lebih dari satu, karena Anda masukin misalnya ke 3 perusahaan, butuh surat pengantarnya kan, Anda masukin tuh. Nanti misalnya di-approve, ya pada akhirnya Anda harus tentukan satu untuk diselesaikan proses registrasinya. Ya, bisa dilakukan pada registration semester, tadi satu semester sebelum, atau enrollment semester dilakukannya saat itu. Lalu Anda KRS. Ya, waktu KRS Anda, ya pra KRS isi, KRS Anda isi lagi. Ya, pilih sesuai dengan kegiatan yang Anda tentukan. Kegiatan apa? Magang tadi, atau kemanusiaan, atau research, atau community, atau self-trainer sekarang ada, atau entrepreneurship gitu. Anda pilih mata kuliahnya 20 SKS itu udah satu paket biasanya. Anda pilih waktu KRS.
sinkronisasi data. Jadi kalau misalnya daftarnya tadi satu semester, ya daftarnya semester ini. Nah, sinkronisasi datanya itu dilakukan pada hari pertama perkuliahan. Jadi yang Anda daftarin semester ini itu nanti disinkronkan setelah KRS di hari pertama perkuliahan, baru Anda dapat mengisi daily task. Hariannya Anda ngapain aja di sistem Prostep itu baru bisa diisi setelah sinkronisasi data dilakukan dari UMN pihak IT di hari pertama perkuliahan. Semoga cukup jelas. Next dulu. Nah, saya udah masukin di sistem, kok nggak di-approve sih? Ya mohon maaf, saya kerjanya bukan cuma nongkrongin itu sistem, ngeliat yang masuk saya pencet. Ya, jadi kalau misalnya nih di masa-masa begini, ini kan bukan masa-masanya registrasi biasanya. Jadi saya akan jarang buka itu. Ya, saya jarang buka. Ya, kadang-kadang ada notifnya, baru saya buka tuh. Kalau lagi tidak di masa-masanya, tapi biasa kalau di masa-masa nih akhir semester gitu ya biasanya ada banyak, biasanya rutin. Jadi tunggu aja. Makanya jangan mepet-mepet. Wah saya butuh suratnya, saya daftarin hari ini, ya saya berharap hari ini juga atau besok udah gitu. Nah, ya saya bukan admin sistem Prostep. Ya jadi makanya jauh-jauh hari kalau butuh. Nah, kalau di reject kenapa? Kalau sekarang sistemnya kalau nggak salah baru, jadi kalau di reject itu ada text box di bawahnya yang bisa saya ketik alasannya itu kenapa. Pada umumnya dan hampir 100% semuanya yang di reject itu karena job desk-nya tidak jelas atau tidak detail. Yang nulis cuma satu baris 5 kata gitu. Ya, melakukan menjadi project manager pada PT apa ya, pasti saya reject. Atau ya membangun aplikasi mobile, ya saya reject. Ya, jadi kenapa di reject? Ya, nanti biasa ada tulisannya, tapi hampir semuanya pasti saya tulis job desk tidak jelas. Next. Nah, mana aja sih yang boleh atau yang enggak? Balik lagi sesuai sama kayak skripsi tadi, sesuai ke ranah keilmuan informatika yang ada di UMN. Sesuai labnya juga ya ada 3 kan, digital interaction, cyber security, AI, ya dan secara umum software development, jadi bikin mobile apps, bikin web dan lain-lain. Jadi atau gampangnya lagi, oh di mata kuliah tuh pernah diajarin nggak sih? Nah itu paling gampang lagi lihatnya. UI UX, boleh nggak? Boleh? Kenapa? Ada ACI. Tapi tentu laporannya akan beda-beda nih. Cyber security, jelas boleh. Tapi laporannya cyber security dengan yang UI UX ini udah pasti akan beda. Cara formattingnya, strukturnya yang dilaporkan apa itu udah beda. Jadi Anda nggak bisa lihat, ini yang dia bikin laporannya kayak gitu, ya saya ikutin aja strukturnya, nggak bisa. Laporan magang ini nggak saklek, harus gitu. Ya, sesuai apa yang dikerjakan itu masing-masing tiap orang bisa beda-beda. Project manager boleh? Tergantung. Ya kayak tadi, kalau job desk-nya nggak jelas, oh ya, jadi project manager untuk project atau aplikasi apa gitu. Kenyataannya apa? Yang pernah terjadi itu sih mandor, bukan manager. Lah, Anda magang apa? Anda ngapain? Itu mah cuman nyuruh-nyuruh, malah nyuruh-nyuruh. Gimana sih? Logika aja ya. Anda belum lulus kuliah, lalu Anda mau manage level manajemen project, gak masuk akal. Jadi ketika sidang baru ketahuan, Anda ngapain? Iya bikin Gantt chart sih, scheduling. Oh udah scheduling gitu doang, ya terus ya udah mereka jalan sendiri gitu. Lah Anda ngapain? Ya kalau gitu dong mah nggak usah anak informatika ya, anak SMK, anak SD juga bisa. Bikin jadwal dong gitu ya nih.
Masa gitu? Jadi ini tergantung seberapa detail Anda nulis job desk-nya, pakai tools apa, tanggung jawabnya itu segimana, ya bisa jadi benar, pasti di approve. Tapi kalau meragukan pasti di reject. Ya. IT support? Enggak ya? Enggak. Data entry? Enggak. Operator? Enggak. Mau ngapain ya? Mau operasiin apa? Enggak ya? Yes, network. Ya, cyber security jelas. Tentang AI udah pasti. Bikin game bisa, VR, AR, ya. Mobile apps, web, cross platform, jaringan masih bisa biasanya. Kadang nyambung, ada yang dari manajemen jaringannya sampai security-nya, sampai defense-nya, sampai firewall-nya, kadang ada juga yang gitu. Jangan buat. Oke, next. Untuk daily task, ini ada dua. Ada yang supervisor. Supervisor ini pembimbing lapangan Anda di perusahaan. Pembimbing lapangan di perusahaan. Berarti Anda wajib ngisi kerjaan Anda setiap hari kerjanya itu total 640 jam. 640 jam itu 4 bulan kerja. Ya kasarnya aja 4 bulan kerja kali 20 hari sebulan, hari kerja ya 80 kali 8 jam sehari, 640 jam. Advisor ini adalah pembimbing penulisan laporan magang. Pembimbing penulisan laporan magang 207 jam. Jadi ini yang supervisor yang akan approve adalah pembimbing lapangan di perusahaannya. Kalau advisor yang akan approve adalah pembimbing magangnya, dosen pembimbing magangnya. Harus diisi di luar jam kerja Anda yang diisi di lapangan. Ya kalau Anda kerja jam Senin sampai Jumat, isi jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Lalu Anda jangan bikin, oh ya saya nulis bab 1, ini kan di advisor tuh penulisan. Saya ngerjain bab 1 hari Selasa jam 2 sampai jam 4, nggak bisa. Ya sistemnya juga kalau nggak salah nggak bisa, karena itu jam, orang Anda kerja di jam itu kok Anda bisa ngerjain laporan di jam kerja, nggak boleh. Next, bimbingan magang. Dosen pembimbing magang itu akan ditentukan secara random. Paling lambat minggu kedua perkuliahan, tergantung. Ini biasanya minggu kedua atau minggu ketiga. Kenapa? Karena banyak yang ganti-ganti KRS. Oh saya nggak dapat magang, ganti. Oh saya jadi magang deh, pindah masuk. Jadi saya nggak mau ngerandom ini terus nanti jadi acak-acakan, hitungannya kacau. Ya, jadi ini kan ada hitungannya, ini satu dosen berapa mahasiswa, itu nggak sembarangan. Dan random, bener-bener random. Cuma tarik aja di Excel gitu udah. Ya, jadi bener-bener saya nggak lihat siapa nama, saya juga nggak kenal semua. Jadi paling lambat rata-rata minggu kedua perkuliahan. Minggu ketiga biasanya karena banyak yang ganti-ganti. Nah, harapannya setelah pembekalan ini nggak ada lagi yang ganti-ganti karena nyari magangnya nanti-nanti, atau bahkan udah ganti semester nanti Januari mau KRS baru nyari magang. Iya, ya kemungkinan besar sih nggak bang, susah dapatnya gitu. Jumlah bimbingan magang minimal 8 kali, bukan cuma magang, semua kegiatan prospek apapun jumlah bimbingannya minimal 8 kali. Next. Tata penulisan laporannya, pedomannya bisa dilihat di handbook di My UMN. Kemarin judulnya ini MBKM udah diupdate jadi prospek sementara, tapi tulisan isinya masih sama yang kemarin, masih MBKM tulisannya. Ini teknis penulisan. Next. Nah, ini yang diupdate, ini baru.
Nah ini yang sekarang lagi ngambil magang juga belum diinfoin. Jadi ini ke yang semester depan dulu. Halaman awal laporan magang. Ini ada beberapa tambahan dari yang umumnya. Jadi kalau Anda baca, oh saya lihat laporan magang semester lalu, mungkin ada dua yang nggak ada. Ya jadi halaman 2 I2 ya itu adalah halaman pernyataan tidak plagiat. Halaman ketiga ini baru, halaman pernyataan penggunaan bantuan kecerdasan artifisial atau AI. Halaman keempatnya ini juga baru, halaman pernyataan keabsahan perusahaan. Halaman kelimanya, halaman persetujuan publikasi karya ilmiah, ini udah ada biasanya. Dan seterusnya ini yang umum atau pengantar, abstrak bahasa Inggris, daftar isi, daftar gambar, tabel, rumus, daftar lain-lain. Next. Nah, lampirannya juga nambah. Lampiran 1, cover letternya, surat pengantar magangnya. Lampiran 2, kartu magangnya yang biasa ada foto Anda tanda tangan, nanti pasti ada. Lampiran 3-nya adalah daily task, semua kegiatan harian yang Anda masukin ke sistem. Lampiran 4-nya lembar verifikasi laporan magang ya, yang ditandatangani oleh dosen pembimbing magang dan perusahaan. Lampiran 5 ini baru ditambahin surat penerimaan magangnya. Lampiran 6 form bimbingan yang minimal 8 kali itu nanti bisa di-download dari sistemnya, tinggal masukin. Lampiran 7 hasil pengecekan similarity Turnitin. Itu tadi kalau Anda pakai ya copy paste dari mana-mana ya bisa jadi ininya nanti gagal di sini. Lampiran 8 ini kalau bahasa Indonesia laporannya tidak perlu. Kalau laporan Anda bahasa Inggris wajib. Hasil pengecekan AI writing Turnitin. Kalau laporannya bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nggak perlu. Lampiran 9, formulir penggunaan perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Ini nanti kalau Anda lihat model formnya itu ada tanggal berapa, Anda nge-prompt apa, outputnya apa, itu semua harus ada. Dan lampiran-lampiran lainnya terkait kerja magang Anda yang di seperlunya. Next. Nah, halaman-halaman yang baru tadi, kalau Anda mau lihat ini yang mana sih halaman awal yang keabsahan perusahaan tuh kayak gimana sih? Oh, lampiran tadi bantuan AI itu kayak gimana sih? Ya, Anda bisa lihat di handbooks di MyUMN. Beda kategori ya, ini prosesnya ada stripnya itu. Kalau di handbooks Anda scroll aja ke agak bawah karena ini baru diupdate. Itu ada nomor 6, template career acceleration kalau yang magang. Ini kan skema-skema lain di proses. Nah, Anda lihat aja lampirannya atau halaman awalnya di situ, itu udah ada formatnya. Jadi Anda lihat halaman ini atau lampiran itu modelannya kayak gimana, itu ada di situ yang baru-baru. Next. Sidang magang. Oke. Dress code-nya kemeja berkerah warna putih dengan jas alma mater, celana resmi berbahan ya bahan kain, bukan jeans, warna hitam. Waktu sidang magang 45 menit. Ini baru berlaku semester kemarin, sudah dilakukan dan efektif. Ya, 45 menit. Anda presentasi termasuk demo aplikasi maksimal 15 menit. Lebih dari itu dipotong. Artinya presentasi Anda jelek. Diskusi, tanya jawab dengan penguji, penilaian, pengumuman hasil, yaitu sisanya 30 menit maksimal. Bisa jadi lebih cepat umumnya. Demo aplikasi wajib. Anda wajib mendemokan aplikasi yang Anda buat. Wah, tapi itu internal doang, nggak boleh dibawa keluar.
dari perusahaannya. Ya berarti Anda harus buat videonya. Anda rekam, Anda record di perusahaan, ya nanti pas sidang demonya Anda tampilin videonya sambil dijelasin. Ya jadi ini kalau nggak ada, ya mempengaruhi penilaian dan kelulusan. Ya nggak bisa, masih nggak lulus. Loh, kok gitu? Ya makanya di awal Anda pastikan dulu. Ini kerjaan ini, apalagi misalnya yang sensitif tuh cyber security misalnya, boleh dilaporin apa enggak? Oh iya nih, saya job desk-nya suruh pen testing. Oh itu kan sensitif sekali, confidential sekali. Anda tanya, boleh dilaporin? Laporinnya sejauh mana atau gimana nih? Oh nggak boleh, ya nggak bisa berarti. Tidak bisa diakui magang. Kecuali, ya ada beberapa solusi sih. Kalau memang, tapi saya mau itu, kayaknya perusahaannya keren gini. Ya Anda konsultasi dengan dosennya. Bisa jadi, oke, kalau Anda mau itu karena nggak boleh dilaporin, Anda bikin skenario. Tentu lebih merepotkan. Oke, berarti Anda misalnya, kalau saya biasanya ya sudah, Anda mau nggak bikin skenario sendiri tapi agak beda, tapi kurang lebih intinya sama, Anda bikin sendiri di luar perusahaan untuk laporan, tapi jadi kerja 2 kali. Ya kalau Anda, ya nggak apa-apa, saya pokoknya mau di perusahaan itu, ya silahkan. Tapi Anda pastikan di awal, jangan sampai ada yang flowchart saja tidak boleh dilaporkan. Ya terus Anda mau ngapain? Ya kita nggak percaya, Anda membangkang bohong-bohongan, bilang aja flowchartnya nggak boleh dilaporin juga bisa. Kita tidak sebodoh itu ya. Oke, jadi demo aplikasi itu wajib. Mau tertutup apapun, serahasia apapun, kadang-kadang bisa. Kadang-kadang masalahnya kadang di komunikasi bahkan gitu. Anda tanya dulu gitu ya, kalau nanya tuh bisa, oh ini saya waktu sidang cuma 15 menit doang, boleh dibuka nggak aksesnya, cuman buat nunjukin, nggak boleh, nggak akan ada yang foto, nggak akan ada, ya dosen juga nggak peduli sih Anda mau bikin apa sono, mau bikinnya gimana juga, kita nggak ada yang moto-motoin begituan, nggak penting. Ya Anda bisa tanya dulu itu ke pihak perusahaan tuh, boleh tanya itu dulu. Ada yang boleh, oh ya udah kalau gitu untuk keperluan sidang aja jangan ada yang foto ya gitu. Ya kita juga tahu ada etikanya kok. Oh nggak bisa, tetap nggak boleh gitu. Ya sudah, saya izin videoin di sini bagian-bagian tertentu, nanti di blur deh. Nanti yang ditunjukin yang ini aja, pokoknya ada minimal yang dikerjain. Iya ada gitu, yang didemokan. Ya, jadi komunikasi dulu, jangan langsung enggak, oh ya udah nggak boleh pokoknya gitu. Yang kadang nanya dulu gitu. Next. Lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Lembar persetujuan itu sebelum sidang magang. Jadi sebelum sidang, lembar persetujuan sekarang tidak ada lagi dimasukin ke halaman awal. Makanya tadi di halaman awal itu nggak ada tulisannya lembar persetujuan atau lembar pengesahan. Dua ini di-generate otomatis oleh sistem prospeknya. Oke, jadi kalau lembar persetujuan yang menyetujui adalah pembimbing magang Anda dan kaprodinya melalui sistem sebelum sidang. Jadi langsung pembimbingnya dulu approve, setelah itu kaprodinya approve. Ya nanti lembar persetujuannya tergenerate otomatis, Anda download, Anda simpan tuh. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ini jadi bukti kalau sudah di-approve oleh dosen pembimbing magang Anda dan kaprodinya. Anda download, Anda simpan. Ya, tidak dimasukkan ke dalam laporan. Oke, downloadnya dari mana itu ada? Bisa dari menu yang di dalam prospeknya, menu register exam itu. Nah, kalau sudah sidang, kalau tadi skripsi revisinya 2 minggu, kalau magang revisinya 1 minggu. 5 hari kerja. Jadi jangan kontak hari Sabtu, hari Minggu Anda tanya-tanya, Anda nodong.
Jadi kalau Anda sidang hari Senin, berarti revisinya paling telat disubmit ke sistem itu H+7 ya. Ya Senin depannya, Senin minggu depannya. Sabtu Minggu kan nggak boleh nanya, gitu ya. Ya berarti harus selesai hari Jumatnya. Itu Anda ke penguji dulu, baru ke pembimbing, baru kaprodinya approve lagi. Anda jangan bayangin revisi itu gampang, bisa bolak-balik. Oke, jadi jangan nanti aja mepet-mepet pasti dia approve kok gitu. Enggak, kok nggak lulus ya bodo amat. Orang Anda nggak penuhi kok. Tidak ada kewajiban dosen harus approve setelah sidang. Jadi kalau revisi tidak dilakukan sesuai ketentuan, ya tidak akan di-approve. Semuanya sudah by system, jadi kalau telat akan kekunci, ya otomatis gagal. Ya, keputusan sidang itu bisa batal. Nah, setelah di-approve semua tuh, penguji, pembimbing, kaprodinya akan di-generate lembar pengesahan. Ya, nanti muncul di menunya ini upload post exam report, atau bisa juga dari KCUMN, itu ada lembar pengesahannya, udah pakai QR code gitu. Nggak dilampirin juga karena sudah disubmit kan, gitu. Jadi Anda download, ini biasa pembimbingnya kemungkinan minta, atau penguji pun bisa jadi minta, karena bisa saja ada yang butuh untuk dilaporkan ke Dikti, ke kementerian. Jadi bisa jadi minta, kalau saya pasti minta. Jadi daripada kalau dosen nyari sendiri itu susah, dan nggak bisa juga masuk ke menu ini. Jadi biasanya Anda juga perlu download ini, karena ini lembar pengesahan ya. Kalau dipermasalahkan di masa depan, Anda tunjukin ini. Sudah sah. Nah kalau Anda nggak punya ininya, lalu di laporannya nggak ada lembar ini, ya udah Anda nggak bisa buktiin apa-apa. Memang nggak sah kok, gitu. Nggak ada buktinya. Jadi Anda download, Anda simpan. Kasih juga ke dosen pembimbingnya biasanya, dan dosen penguji kalau minta. Ya, jadi ini sudah di-generate otomatis, nggak lagi pakai tanda tangan basah, semuanya udah digital by system. Kalau di approve itu artinya sudah ditandatangani. Oh, untuk persetujuan nih, misalnya sebelum sidang, pembimbingnya udah approve. Oh, kalau gitu ya santai lah. Hari terakhir deadline tuh kalau tulisannya misalnya ini nanti kapan tuh, lupa saya. 25 November misalnya. Oh, pembimbingnya approve kok, ya udah nanti santai aja lah, hari H lah 25 November paginya approve tuh pembimbingnya. Terus kan harusnya kaprodi habis itu kan approve. Apakah pasti langsung approve? Oh ya udah approvein semua, enggak. Banyak yang di reject biasanya. Jadi kalau formatnya tidak sesuai, tadi halaman-halaman awal tadi, lampiran-lampiran ada yang nggak ada, ya di reject. Fontnya nggak sesuai, huruf besar nulisnya huruf kecil, nama sendiri di cover misalnya, di reject. Ya, jadi tidak sesuai template itu udah paling gampang, langsung di reject. Nah bayangin Anda udah hari H, wah udah siang nih 4 jam lagi, deadline-nya jam 5 kan. Deadline sistem ini jam 5 sore ya, bukan jam 12 malam. Seandainya jam 12 malam pun, apa yang kemarin jam 12 malam? Skripsi atau apa? Masa iya dosennya ditelepon jam 12 malam itu nggak sopan sekali? Terjadi ya? Itu nggak banget. Ya, jadi jangan nunggu hari H 25 November, oke saya baru, ya nantilah gampang lah hari H. Ya selesaikanlah 1 minggu sebelum. Jaga-jaga nih, kalau di reject punya waktu buat benerin, terus nggak nodong-nodong kaprodinya nanti marah. Kok nodong situ yang baru ngupload hari ini, kok maksa-maksa saya suruh buka sistem, emang saya nggak ada kerjaan. Kan repot. Ya, jadi jauh-jauh hari itu kalau mau upload ke sistem, seminggu sebelum lebih baik. Harusnya sudah next, yaitu posisinya aja, lembar persetujuan ada di. Ini saya nggak bisa masuk halaman ini saya minta mahasiswa
screenshotin, terus saya tutup semua namanya ya. Karena saya dosen nggak bisa masuk ke halaman ini, nggak bisa. Jadi cuma Anda, makanya Anda yang download, kasih dosen itu lebih cepat. Ya, download lembar persetujuan ada di sebelahnya download lembar verifikasi. Ini tadi lampiran 4 nih. Lembar verifikasi laporan magang yang tanda tangan pihak perusahaan dan dosen pembimbing magangnya. Lembar persetujuan ada di sebelahnya, di halaman yang sama nih. Kalau lembar pengesahan di-upload post exam report, harus approve dulu semua, nanti muncul di bawah. Nah, daripada nyari di KC lebih repot, lebih gampang Anda langsung pencet sini, download. Ya, simpen, kasih dosen pembimbingnya. Oke, harusnya sudah. Ada pertanyaan?